Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching this video. Dan ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai uji signifikansi data penelitian. Nah, untuk tidak berlama-lama kita akan langsung masuk ke latihan ya, oke? Di sini ada latihannya, ujilah data pretest dan post-test berikut ini, yang ini nih. Apakah terdapat peningkatan yang signifikan setelah diterapkan metode pembelajaran X, Y, dan Z? Nah, di sini ada data pretest dan post-test yang mana ini tidaklah berurut, oke teman-teman? Di sini adalah langkah-langkah pengujiannya. Pertama, atau yang kita uji pertama, uji distribusi data X dan Y dengan KS-test. Yaitu, kita uji nih, H0-nya data berdistribusi normalkah, dan H1-nya itu data tidak berdistribusi normal. Lalu kita lakukan pengujian menggunakan Excel dan juga SPSS. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu dengan SPSS itu adalah sebuah software yang mana dia juga mirip Excel, tapi jika kita perlu dengan software ini untuk lakukan pengujiannya itu lebih gitulah pokoknya. Nah, jika teman-teman ingin download dan ya untuk uji cobanya, link downloadnya udah aku letakkan di deskripsi box, oke? Mantap. Nah, lalu kita akan uji signifikansi data pada level 0.05. Di sini juga ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Lalu ada H1 yang kita uji, terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Dan sama, kita akan lakukan pengujian pada Excel dan juga SPSS-nya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita akan langsung masuk ke pengujian di Excel-nya. Cus. Oke teman-teman, kita udah masuk ke bagian Excel-nya nih. Di sini ada judulnya uji Kolmogorov Smirnov Test. Nah, di sini kita akan disuguhkan tabel di mana divisi pretest, FQM, FS, ZI, dan seterusnya. Nah, di sini adalah data pretest yang sama seperti sebelumnya, tapi ini sudah diurutkan. Nah, di sini juga harus diurutkan nih dari yang terkecil hingga terbesar. Cara pengurutannya, jika ini acak, teman-teman tinggal pilih di bagian data atau menu data, lalu pilih yang sort, dan teman-teman pilih yang continue with the current selection. Dan kita pilih sort button. Oke, dan kita klik juga button. Oke. Nah, dia sudah terurut otomatis. Lalu kita akan cari rata-ratanya. Teman-teman gak lupa kan ya mencari rata-rata, yaitu dengan cara sama dengan average, lalu kita blok dari data pertama sampai data akhir, lalu kita enter aja. Untuk cari SD atau standar deviasinya, teman-teman tinggal stdf, lalu gua kurung, lalu sama caranya dengan di blok juga. Lalu kita enter. Nah, udah. Nah, lalu kita akan cari untuk yang FS atau si peluang dari si kelas-kelas kita ini dengan cara sama dengan, lalu kita ambil yang bagian kolom si FQM. Teman-teman pilih yang pertama, lalu kita bagi dengan si data terakhir atau nilai terakhir. Di sini karena dia di sel yang sama atau kolom yang sama, kita akan ikat dia dengan dolar atau lebih mudah teman-teman klik aja F4. Oke, kita enter aja dan kita tarik dari atas hingga terakhir. Nah, udah. Lalu kita akan mencari ZI-nya nih. Teman-teman, caranya mudah banget, yaitu dengan ambil yang di bagian kolom pretest. Teman-teman blok atau kita tulis dulu ini gua kurung blok yang pretest pertama, lalu kita kurangkan dengan si rata-rata. Karena dia di kolom yang sama ya, kita ikat juga dengan dolar, lalu tutup kurung, kita bagi dia dengan si standar deviasinya. Jangan lupa juga dikasih dolar, lalu kita enter. Nah, ini kita tarik aja sampai bawah juga, maka dia akan ikutin gitu ya. Lalu untuk cara FTZI, teman-teman, caranya adalah mencari itu dari si Z ini ya. Itu dengan cara nomdis. Sorry. Like a typo. Nomdis. Teman-teman pilih yang ini, lalu kita enter. Wah, ternyata nggak bisa nih. Karena nggak bisa, kita akan ikutin alur yang mereka berikan. Di sini ada, teman-teman nampak tidak ya? Oh, nggak bisa di zoomin lagi. Di sini ada X ya, X yang ini, X pertama. Lalu kita ambil yang min itu rata-rata. Karena di tabel yang sama kita ikat dengan F4.
Lalu di sini ada standar deviasinya juga karena sama juga kita tekan F4. Lalu ada kumulatifnya. Kumulatifnya si tadi nih, Kita tulis saja di sini E5. Karena kan datanya di E5 ini ya. Kita enterkan, lalu kita tarik saja. Sep. Nah, udah ya. Oke, sudah. Lalu teman-teman, kita akan mencari. Jadi seperti itulah cara biar dia mau. Kadang kan kalau di Excel lainnya juga dia norm disk langsung ke tabel si E5 ini dia bisa langsung mau. Kalau kita kan tidak bisa. Jadi sesuaikan aja dengan untuk di Excel teman-teman sendiri. Lalu kita cari untuk yang selisih dari si FS dengan si FT. Caranya ya kurang-kurang gitu ya. FS-nya adalah yang pertama kita masukin, dikurang dengan yang FT. Enter aja, lalu kita tarik dia sampai ke bawah. Nah, udah. Lalu kita cara cari dia hitung, yaitu dengan cari sama dengan max. Teman-teman buka kurung, lalu di blok dari atas sampai bawah, lalu kita dapat hasilnya 0,1249 bla bla bla. Nah, kita tabel dari mana, Mes? Kita tabel kita dapat dari sini. Teman-teman pilih yang di sini. Nah, karena kita akan melepas salah satu data, yaitu data yang ke-14, jadi kita akan cari data yang ke-13 dari tabelnya. Yaitu di sini kita bisa lihat ya. Kalau data yang ke-13, kita kan akan menggunakan yang 0,05 tadi ya di soalnya. Yang ini, kita akan pilih yang 0,361 sebagai key table ya. Oke, ingat kita copy aja. Kita masuk ke sini lagi dan kita pastekan ke sini. Tadi berapa? 0,361 ya. Nah, udah. Oke, sudah selesai di tabel kita. Kita akan masuk ke hipotesisnya nih. Hipotesisnya adalah H0 data distribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Aduh, susah banget. Nah, daerah keputusannya dihitung ini lebih kecil dari si table ya, bener ya. Kalau si ini lebih kecil dari si table, 0,1 ya lebih kecil dari 0,3, benar. Nah, maka H0 diterima, H1 ditolak. Lalu kesimpulannya kita buat data berdistribusi normal. Itulah kesimpulannya teman-teman. Oke. Nah, kita akan uji coba pada siapa namanya ini? Si SPSS gitu. Di sini kita teman-teman tulis aja dulu bagian variable view. Ya, variable view. Pertama teman-teman buat pretest. Apa nih? Typo. Pretest dan kita enter. Numericalnya kita ubah aja karena kita punya cuma 2 data. Ini kita ganti 0, which-nya kita ganti 2 aja, lalu kita oke kan. Labelnya kita kasih aja pretest dengan huruf kecil biar agak perbedaan. Pretest, oke. Non value missing column, make sure kita scale, dan di bawahnya kita tulis adalah post test. Oke. Sini juga sama seperti yang pretest ya, ini kita ganti aja jadi angka 2 karena cuma 2 nominalnya. Di sini kita ganti 0 atau 0. Oke, kita oke aja. Dan di sini sama scale juga. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke bagian data view. Di sini teman-teman akan dapat lihat kalau teman-teman mempunyai, nggak bisa di zoom lagi. Kalau teman-teman mempunyai 2 tabel di sini ya. Caranya teman-teman tinggal copy si pretest tadi, pretest ini ke bagian sini. Oh dia. Oke, sudah ya. Sudah tercopy gitu. Lalu kita blok, lalu kita teman-teman tekan analis. Lalu pilih yang non parenting test. Jelas gak ya? Semoga jelas ya teman-teman ya, atau nanti zoom aja. Lalu pilih yang legacy dialog. Lalu pilih yang 1 sampel KS. Dan di sini karena kita akan uji coba yang pretest, teman-teman tinggal geser atau pindahkan si pretestnya. Kita pindahkan dengan ini, lalu kita tekan OK, teman-teman. Nah, udah dapat nih. Di sini gimana caranya ya? Ini copy aja, kita lihat di sini. Oh, ini udah pas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
kalau minnya itu sama ya, 55,07. Kalau di sini ya lebih rinci dia. Kalau di sini dia lebih singkat aja gitu. Di sini ya sama, lalu untuk standar deviasinya 3,77 sama. Untuk yang apa lagi ya? Kayaknya bener deh. Udah bener nih. Yang ini untuk yang positifnya, karena kita tadi dapatnya 0,124, jadi pada si aplikasi SPSS ini dia dibulatinnya jadi 0,125 gitu. Dan ya sudah bisa. Nah, kita udah masuk ke sini, lalu kita akan masuk ke bagian uji signifikansi nih. Karena ini kan udah selesai ya. Kita akan masuk ke uji signifikansi. Caranya, kita gedekan dulu biar teman-teman nampak. Di sini ada tabel juga, ada pretest, ada post-test yang tadi pada si PPT kita. Caranya kita cari dulu si D-nya dengan cara cari selisih pada Y kurang X gitu. Caranya itu pada Y kita kurang dengan si X. Lalu kita enter kan. Dapat hasilnya 20, kita tarik aja teman-teman dari atas sampai bawah. Mantap, mantap. Lalu untuk cari XD-nya, di sini ada D, si D dikurang sama jumlah atau min dari determinan rata-rata dari si D. Oke, kita cari dulu nih rata-rata dari si D dengan cara sama dengan average. Ya, teman-teman masih hafal lah ya. Tadi kan juga udah diapain. Kita enter kan. Dah. Jumlahnya adalah jumlah untuk di sini nanti. Nah, ini udah. Kita cari untuk yang SD-nya nih. Itu untuk data pertama dikurang dengan si rata-rata. Enter. Lalu kita tarik lagi dia ke bawah ya. Sepertinya ada yang salah. Oh iya, sorry. Aku lupa bilang deh. Karena dia kan masih di sel yang sama, aku jadi lupa. Kita harus ikat dia dengan tanda dolar. Tekan dengan F4 aja. Oke, enter. Baru dia bisa kita tarik ke bawah. Dia ngikut. Nah, gitu. Mantap. Nah, lalu untuk yang kolom selanjutnya XD pangkat 2 atau ini di pangkatin 2. Teman-teman ya tinggal sama dengan klik ini kita pangkatin 2. Udah, enter. Lalu kita tarik lagi sampai bawah dan ya hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mencari jumlah dari si XD dan juga XD pangkat 2. Cara carinya adalah sum. Kita buka kurung, lalu kita blok semuanya. Sudah dapat, kita geser aja nih. Udah dapat di hasilnya. Nah, kita akan mencari hipotesisnya nih. Kita akan mencari T hitung dengan cara ikuti rumus ini teman-teman. Nampak tidak? Udah kan gede nih. Caranya T hitung yaitu sama dengan MD kita berapa? MD kita adalah 12. Ini ya. 12 ini kita bagi. Nah, kalau untuk untuk simbol si akar pada Excel itu SQRT, Pak kurung. Kalau teman-teman ini dikatakan adalah jumlah si X pangkat 2, yang ini nih. Ini dibagi si N kita ada 14 ya. Jumlah kita tadi 14. Sini, ada 14 dikurang dikali dengan N kurang 1, itu 13. Oke, kita enter. Ini salah. Dapat hasil seperti ini. Tadi aku kekurangan tanda kurung, jadi diingatin. Dapat hasilnya 10,1227. Nah, untuk T tabel karena kita akan melepaskan salah satu di sini seperti yang sebelumnya nih. Kita akan lepaskan yang 14 juga. Kita akan cari T tabelnya pada titik presentasi distribusi, yaitu pada kolom yang 0,25, 0,050, yang itu yang ini. Yang pada titik 13 yang 2,10603 ini kita copy, kita akan pastekan ke tabel kita. Nah, ini. Gitu ya. Dapatlah hasil kalau si
Terima H1 apabila T hitung lebih besar dari si T tabel. Ya bener sih, T hitungnya tuh emang lebih besar dari T tabel gitu. Kesimpulannya adalah tolak H0 dan terima si H1 gitu. Ini kita berikan. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, udah.
Oke, kita akan lakukan uji coba pada si Excel-nya nih. Yaitu teman-teman pilih bagian menu data, lalu pilih yang bagian data analisis, lalu pilih yang t-test pair to sample formats atau di bawah sampling. Klik OK. Di sini udah ada dataku dulu, kita hapus dulu biar teman-teman tahu yang mana aja. Lalu kita pilih yang variable 1 itu untuk si pretest kita. Lalu untuk yang kedua itu untuk yang post-test kita. Lalu teman-teman buat new worksheet yang adalah signifikansi, lalu kita klik OK. Nah, sini udah ada, kita copy aja. Lalu kita taruh di bagian signifikansi kita. Kita enter, lalu nah, dapat terlihat ya kalau t-start kita itu sama dengan t hitung yang kita dapat. Sini, coba kita warnain dulu. Nah, itu sama ya, walaupun di sini minus gitu. Tapi ini sebenarnya sama. Lalu untuk yang t-table kita di sini adalah 210121637. Nah, di sini lebih rinci. Oke. Nah, udah, kita akan masuk ke bagian SPSS-nya. Teman-teman klik bagian analisis, lalu cari yang compare means, lalu pilih yang pair sample t-test. Nah, di sini pretestnya yang pertama, kita pindahkan post-test yang kedua. Oke, kita klik OK. Nah, di sini udah dapat nih. Lalu kita copy ini ya. Untuk keduanya pretest dan post-test kita copy aja. Kita pindahkan pada Word kita. Nah, ini. Kita ubah aja orientasinya jadi landscape. Oke, udah. Nah, sudah dapat data kita. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah hasil perbandingan nilai pasangan pretest dan post-test mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara dua pretest dan post-test ini, tolak H0 dan terima H1. Nah, sampai sekian video ini mengenai uji signifikansi data penelitian. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan terima kasih banyak yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.